Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi anak-anak sekalian dengan saya Ibu Nikmatul Khairiyah. Kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, mari kita awali dengan berdoa bersama dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak sekalian, keadaan kalian sehat semua ya hari ini? Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun kalian berada, terutama ketika kalian keluar rumah. Baik anak-anak sekalian, kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita. Dari yang kemarin kita membahas tentang zakat, maka hari ini kita akan membahas rukun iman yang kelima, yakni haji. Nah, tapi kita tidak hanya akan membahas haji saja, tapi kita juga akan membahas tentang umroh. Setelah kalian mempelajari materi ini, yang harus kalian ketahui adalah, yang harus kalian kuasai adalah tentang pengertian haji dan umroh, dalil nakli tentang haji dan umroh, membandingkan perbedaan haji dan umroh, serta merinci syarat wajib haji. Pengertian haji. Masuk kepada materi pertama, yakni pengertian haji. Secara bahasa, haji berasal dari kata al-hajj yang artinya menyengaja sesuatu. Sedangkan menurut syara, haji berarti menyengaja mengunjungi Baitullah di Makkah untuk melaksanakan rangkaian ibadah yang telah diatur ketentuan dan tata caranya dalam syariat Islam. Apakah hukum melaksanakan haji itu? Haji merupakan rukun Islam yang kelima, sehingga hukum melaksanakan ibadah haji adalah wajib bagi orang Islam yang mampu. Mampu di sini, mohon maaf, kewajiban menunaikan haji ini hanya sekali seumur hidup. Jikalau ada orang yang melaksanakan haji sampai 2-3 kali, maka yang wajib adalah 1 kali, sementara yang kedua atau ketiga kalinya itu hukumnya sudah sunnah. Dalil nakli tentang haji, yakni Quran Surat Ali Imran ayat 97. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Artinya, di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, yaitu Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji ini, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Quran Surat Ali Imran ayat 97. Nah, tadi ada inistata'a ilaihi sabila, artinya mampu melaksanakan perjalanan. Mampu itu apa saja yang termasuk kategori mampu? Mampu di sini bermakna secara material memiliki biaya cukup dan bekal dirinya maupun untuk keluarga yang ditinggali. Jadi, biaya cukup untuk membayar biaya haji, uang saku ke sana selama hidup di Makkah dan Madinah, serta ada biaya yang cukup juga untuk ditinggal untuk keluarganya yang di rumah, begitu. Yang kedua, mampu secara fisik selama melaksanakan ibadah haji, yakni memiliki fisik yang kuat, sehat, gitu. Yang ketiga, tersedianya transportasi yang aman menuju Makkah. Kalau sekarang ada pesawat, gitu ya.
pesawatnya harus aman. Kalau tidak aman, maka dan juga keadaannya juga aman. Syarat wajib haji. Siapa saja orang yang wajib melaksanakan ibadah haji? Yakni yang pertama syaratnya adalah orang Islam. Jadi kalau bukan muslim, bukan orang Islam, maka dia tidak wajib haji, ya. Yang kedua, baligh, sudah mencapai umur tertentu. Gitu. Yang kedua, berakal sehat, harus orang yang berakal sehat. Yang keempat, merdeka, bukan budak, bukan hamba sahaya yang terikat oleh tuannya. Jadi kita semua ini merdeka, jadi kita wajib haji. Nah, syarat yang kelima ini adalah istita'ah atau mampu melaksanakan haji. Tadi mampu sudah saya jelaskan di bagian sebelumnya, ya. Harus mampu secara materi, fisik, dan juga mampu apa tadi? Melaksanakan perjalanan, gitu ya. Selanjutnya, pengertian umroh. Umroh secara bahasa artinya ziarah atau mengunjungi. Secara istilah berarti menziarahi Ka'bah dengan niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, haji dan umroh niatnya itu harus hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh niat untuk pamer, niat untuk mendapatkan gelar haji ataupun gelar umroh. Jadi harus lillahi ta'ala, itu ya. Yang selanjutnya, ketentuan umroh ini hampir sama dengan haji, tapi pelaksanaan umroh lebih sederhana dibandingkan dengan pelaksanaan haji. Nah, nanti kita bahas di selanjutnya. Dalil nakli tentang umroh, yakni Quran Surat Al-Baqarah ayat 196. Di sini adalah potongan ayatnya, ya. Mari kita dengarkan bersama-sama. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ Artinya, أُحْصِرْتُمْ dan فَمَا sempurnakanlah اسْتَيْسَرَ ibadah مِنَ haji dan الْهَدْيِ umroh karena Allah. Hukum melaksanakan umroh. Hukum melaksanakan umroh di sini ada perbedaan pendapat antara para ulama 4 madhab. Yang pertama, menurut Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, hukumnya adalah wajib. Tetapi menurut Imam Maliki dan Imam Hambali, hukumnya adalah sunnah mu'akkad atau sunnah yang dikuatkan. Sangat dianjurkan bagi orang yang mampu dan kelebihan harta. Mampu secara fisik, mampu secara materi, dan mampu secara melakukan perjalanan ke sana, gitu. Selanjutnya, syarat umroh. Syarat umroh hampir sama dengan syarat haji, yakni Islam, baligh, berakal sehat, merdeka, dan mampu atau istita'ah, ya. Selanjutnya, ibadah haji rangkaiannya dimulai dari tawaf kudum. Ini sunnah hukumnya. Tawaf kudum itu adalah tawaf mengelilingi Ka'bah sebagai permulaan. Jadi ketika kita sampai di Makkah, kita melakukan tawaf kudum di Baitullah. Kemudian pada tanggal 8 Dzulhijjah, para jamaah haji akan melakukan ihram atau niat haji. Niat haji bunyinya adalah labbaik Allahumma hajjan.
Selanjutnya ini juga dilakukan di tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, kemudian nanti mereka berangkat ke Padang Arafah untuk melakukan wukuf di tanggal 9 Dzulhijjah. Ketika sudah hampir terbenam matahari, para jemaah haji pindah ke Muzdalifah untuk melakukan mabit. Kemudian dari Muzdalifah pindah lagi ke Mina untuk melakukan mabit sebentar. Dan untuk paginya di tanggal 10 Dzulhijjah, para jamaah haji akan melakukan lempar jumroh, yaitu ada 3 jumroh yang harus dilempar masing-masing 7 lemparan batu, yaitu jumrah ula, wusta, dan aqobah. Kemudian di tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah, bagi yang melakukan nafar awal akan sampai di tanggal 12 Dzulhijjah, mereka akan melakukan tahallul pertama setelah melempar jumroh di tanggal 10 Dzulhijjah, itu melakukan tahallul awal, mencukur rambut. Nah, itu kemudian di tanggal 11 dan 12-nya melontar jumroh, 3 jumroh itu jumroh ula, wusta, aqobah, dan selesai. Kalau yang nafar tsani itu sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Setelah itu melakukan tawaf ifadah, yaitu tawaf mengelilingi Ka'bah, yaitu tawaf rukun haji. Kemudian yang tanggal selanjutnya setelah tawaf ifadah, sa'i antara Bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali. Sofa Marwah 1 kali, Marwah Sofa 1 kali, berakhir di Marwah. Kemudian setelah sa'i melakukan tahallul kedua, yaitu tahallul terakhir, mencukur rambut lagi. Nah, setelah ini maka hal-hal yang diharamkan selama ibadah haji boleh dilakukan. Kemudian yang terakhir yaitu tawaf wada, yaitu tawaf perpisahan sebelum kita meninggalkan kota Makkah. Selanjutnya ibadah umroh. Tadi sudah disampaikan, ibadah umroh itu lebih sederhana ketimbang ibadah haji, karena tata caranya atau pelaksanaannya hanya ihram atau niat untuk umroh yang bunyinya adalah lafalnya labaika umrotan, seperti itu. Kemudian tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali dan sa'i antara Sofa dan Marwah serta tahallul, itu umroh. Nah, selanjutnya perbedaan haji dan umroh. Apa perbedaan haji dan umroh? Dari segi hukum, haji itu jelas wajib. Wajibnya 1 kali seumur hidup bagi yang mampu. Kemudian sementara umroh ada perbedaan pendapat antar ulama. Ada yang mengatakan wajib, ada juga yang mengatakan sunnah muakkad. Kemudian yang kedua dari segi waktu pelaksanaan. Haji, waktu pelaksanaannya sudah ditentukan, yakni mulai tanggal 8 Dzulhijjah hingga tanggal 13 bulan Dzulhijjah. Mulai dari tata caranya dan lebih kompleks. Kemudian umroh itu bisa dilakukan sepanjang tahun. Terserah kita mau melaksanakan umroh. Kalau kita di kota Makkah tiap hari, kita bisa umroh tiap hari, begitu. Kemudian dari segi tata cara pelaksanaannya, ibadah haji itu tata caranya lebih kompleks, yaitu ada ihram, wukuf di Padang Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina, melempar jumroh ula, wusta, aqobah, tawaf ifadah, sa'i, tahallul, dan tertib. Sementara umroh lebih singkat, yakni hanya ihram, tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Nah, dari dalam tata cara pelaksanaannya, perbedaan ibadah haji dan umroh adalah, kalau ibadah haji itu jelas rukunnya itu ada wukuf di Padang Arafah, sementara umroh tidak. Dalam pelaksanaan haji ada mabit di Muzdalifah dan Mina, di umroh tidak ada. Dalam haji ada melempar jumroh, dalam umroh tidak ada. Nah, itu perbedaan antara haji dan umroh. Bagaimana anak-anak? Sampai di sini bisa dipahami? Baiklah. Terima kasih. Untuk selanjutnya, tugas untuk kalian, yakni buatlah skema atau bagan yang menunjukkan tata cara pelaksanaan. 1. Pelaksanakan ibadah haji. Yang kedua, pelaksanaan ibadah umroh. Sudah jelas ya dengan penjelasan materi dan tugasnya? Baik, terima kasih.
Saya kira cukup sekian dari kami. Saya sampaikan terima kasih. Banyak kekurangan saya mohon maaf. Semoga Allah memudahkan kalian dalam belajar dan memberikan kalian pemahaman akan materi-materi ajaran agama yang Allah sampaikan melalui lidah saya. Terima kasih, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.